Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BCNQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing. Tetap pantang menyerah. Ayo terus berbuat kebaikan. Mari terus berburu kesuksesan dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Gengs, vlog kali ini mengambil judul pembahasan ini goal menantangku. Mana goal menantangmu? Geng, sebagaimana diketahui bahwa nothing is impossible. Tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin di dunia ini. Mereka yang mengatakan tidak mungkin hanyalah orang-orang tertentu yang pengen hidupnya mudah. Bagi orang yang berani hidup susah, tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin bagi dirinya. Gengs, saya yakin gengs mengenal salah satu negara yang namanya Uni Emirat Arab. Yang sekarang ini banyak digandrungi orang. Banyak di antara kita pengen berkunjung ke sana. Geng, di era tahun 2000-an, pemimpin Uni Emirat Arab memiliki mimpi yang sangat menantang, yakni ingin menjadikan negaranya sebagai pusat bisnis bagaimana Singapura ataupun Hong Kong. Sebelum tahun 2000, Uni Emirat Arab adalah negara yang masih didominasi oleh gurun pasir yang kering kerontang. Tidak memiliki sesuatu pun menjadi magnet untuk dikunjungi selain bisnisnya yakni minyak. Nah, sekali lagi pemimpin Uni Emirat Arab adalah pemimpin yang sangat visioner, tidak ingin menjadikan negaranya hanya mengandalkan dari minyak saja. Tidak ingin negaranya hanya terlihat sebagai hamparan gurun pasir yang kering kerontang saja. Sang pemimpinnya menginginkan negaranya adalah negara yang banyak dikunjungi wisatawan, pusat bisnis, dan sebagai hub yang menghubungkan Eropa dengan daratan yang lainnya. Bagi orang kebanyakan, mimpi sang pemimpin ini bisa dikatakan terlalu muluk-muluk. Bagaimana mungkin Uni Emirat Arab menjadi pusat bisnis bagaimana Singapura atau Hong Kong? Gak mungkin lah. Tapi bagi pemimpin Uni Emirat Arab itu adalah sesuatu yang harus diwujudkan kalau ingin negaranya maju dan tidak tergantung pada minyak. Apa yang terjadi, geng? Apa yang dimimpikan akhirnya betul-betul terwujud. Uni Emirat Arab menjadi pusat bisnis sebagaimana Hong Kong dan Singapura. Di negara tersebut terdapat bangunan-bangunan yang mentakjubkan, yang eksotis. Burj Al Arab, Burj Dubai, Jumeirah Island, Indoor Ski Mall, Dubai Marina, dan lain-lainnya. Mengundang banyak orang untuk bisa berwisata di negara tersebut. Mengundang banyak orang untuk bisa tinggal di negara tersebut. Sehingga negara tersebut akhirnya menjadi negara dengan penghuni yang multikulturis, multi etnis, yang damai dan menyenangkan. Mimpi yang menantang itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Amat sangat dimungkinkan. Sekali lagi, tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin di dunia ini. Gengs, ini adalah cerita seorang pemimpin yang ingin memajukan negaranya. Bagaimana dengan sejumlah individu yang ada di seputar kita? Sebut saja salah satu namanya Bondan. 2 tahun menjelang lulus kuliah, Bondan bertekad bisa diterima di perusahaan multinational company dan mencanangkan untuk tiap 2 tahun naik hingga posisi manajer senior. Ini adalah sasaran yang amat sangat menantang untuk dirinya. Gimana mungkin setiap 2 tahun naik hingga mencapai posisi manajer senior. Namun itulah yang menjadi tekadnya si Bondan. Yang bisa bayangkan bagaimana si Bondan ini menjadi seseorang yang sangat ambisius, sangat berkomitmen, sangat ingin belajar, dan sangat ingin membuktikan bahwa dirinya bisa berprestasi. Dan memang sebagaimana dalam bahasa keagamaan, bahwa Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Itulah prasangka Bondan untuk dirinya, dan juga prasangkanya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Dan itulah yang memang dia dapatkan. Bondan memang karirnya naik dengan cepat hingga mencapai posisi manajer senior. Cuma sayangnya di posisi manajer senior Bondan bertengger cukup lama. Sehingga ada guyonan di antara teman-teman Bondan. Mungkin Bondan terlalu salah menaruh harapannya. Mestinya harapannya tidak sekedar manajer senior. Mestinya sampai direksi, bahkan sampai CEO-nya, managing director-nya atau presiden direktornya. Bondan pada saat mendapatkan candaan seperti itu hanya senyum-senyum belaka. Dan memang dia mendapatkan posisi itu lebih lambat dibanding yang lain-lainnya karena dia terlalu lama berada di posisi manajer senior. Namun demikian, inilah sasaran yang menantang yang ditetapkan Bondan untuk dirinya sendiri saat semenjak kuliah, dan itu pula yang dia dapatkan. Gengs, ada individu yang lain, sebut aja namanya adalah Irawan.
Irawan setelah diterima kerja bertekad dalam 30 bulan menjadi supervisor. Yang menarik dari Irawan adalah tekadnya yang kuat tersebut diwujudkan dalam bentuk mencari slip salary dari supervisornya dan entah gimana caranya akhirnya didapatkannya. Dan slip salary tadi itu di figura tapi tanpa kaca. Di bawah slip salary tersebut ada tulisan 30 bulan kemudian supervisor. Setiap 1 bulan lewat maka angkanya diganti, ditempel ulang menjadi 29 bulan. 1 bulan lewat diganti lagi, ditempel dengan 28 bulan. Jadi setiap 1 bulan lewat angkanya dirubah. Ya. Menurut pengakuan Bondan kenapa sampai seperti itu? Itu sebagai bentuk komitmen bagi dirinya. Sisa berapa bulan yang dia harus berjuang untuk bisa menjadi supervisor. Nah tentunya figura ini ditaruhlah di kamar pribadinya dia. Hingga akhirnya suatu saat abangnya melihat figura tersebut, orang tuanya melihat figura tersebut. Dan secara spontan abang dan orang tuanya memerankan diri sebagai pemadam. Dengan mengatakan, "Dek, nggak usahlah seperti ini, Dek. Kalau memang nasibmu jadi supervisor, itu akan kau dapatkan. Nggak usah pakai figura-figura, nggak usah coret-coret angka-angka seperti ini. Nanti kalau tidak tercapai malah sakit." Orang tuanya juga mengatakan hal yang sama. Udahlah, ikut air mengalir saja. Namun Irawan tidak mau, dipadamkan. Dibully pun juga apalagi, nggak mau. Artinya nggak mau di sini tidak memperdulikan. Bagi Bondan, figura tersebut adalah semacam bentuk visualisasi yang mengingatkan yang bersangkutan. Bahwa setiap hari waktunya harus diisi dengan hal-hal yang bermakna, yang bisa menunjang untuk terwujudnya sasaran yang menantang untuk dirinya tersebut. Kenapa Bondan sampai membuat visualisasi seperti itu? Karena Bondan takut bila tidak membuat visualisasi, dia akan larut dalam pemadaman yang dilakukan oleh orang-orang di seputarnya, sehingga akhirnya dia tidak ingat lagi akan sasaran menantang yang diinginkannya. Supaya dia selalu mengingat sasaran menantang yang diinginkannya, maka dia membuat visualisasi sehingga setiap saat melihatnya, maka muncullah keinginan kuat untuk mewujudkannya. Dan apa yang terjadi? Memang Irawan akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya walaupun sedikit meleset dari waktu yang ditentukan, tapi melesetnya tidak terlalu jauh. Ada individu yang lainnya ya, yang memiliki goal yang menantang, sebut aja Rizky. Mencanangkan outlet yang dipimpinnya tumbuh 20% di atas rata-rata pertumbuhan outlet yang ada. Rizky adalah salah satu seorang pemimpin yang ambisius. Dia ingin selalu memenangkan kompetisi. Karena ingin selalu memenangkan kompetisi, dia berani memasang target yang tinggi untuk dirinya. Walaupun target dari perusahaan tidaklah sebesar yang disebutkan oleh Rizky. Namun Rizky ingin selalu di depan. Maka dia mematok target sendiri, yakni outletnya tumbuh 20% di atas rata-rata pertumbuhan outlet yang lainnya. Dan setiap hari itulah yang terus menginspirasi Rizky untuk melakukan terobosan, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat konsumennya nyaman berkunjung di outletnya dan lain sebagainya. Satu lagi, gengs, individu sebut aja namanya Bekti. Bertekad setelah lulus kuliah menekuni dunia kuliner dengan target bisa menjual 200 juta per bulan di 6 bulan pertamanya. Jadi sasaran menantang yang ditetapkan untuk dirinya bukan untuk berkarir di sebuah perusahaan sebagaimana si Bondan, tapi membuat usaha kuliner sendiri. Saat sasaran yang menantang ini dicanangkan, maka yang bersangkutan mulailah untuk mencari informasi kira-kira kuliner yang cocok itu apa yang bisa saya kuasai, apa yang menarik orang untuk berkunjung, kira-kira lokasinya seperti apa, kira-kira ambience outletnya harus seperti apa, peralatannya harus seperti apa. Dari situlah muncul keingintahuan yang besar supaya akhirnya nantinya bisa membuktikan bahwa dia menjadi pengusaha kuliner dengan omset 200 juta per bulan di bulan pertama. Dan apa yang terjadi, geng? Sebelum lulus pun sudah memulai hingga akhirnya dia betul-betul menekuni, dan begitu dia menekuni kuliner yang memang menjadi impiannya, akhirnya impiannya tersebut juga berhasil diwujudkan. Nah, gengs, ini adalah sejumlah individu yang telah berani membuat goal yang menantang untuk dirinya sendiri. Kenapa individu-individu tersebut akhirnya berhasil mewujudkan goal yang menantang yang telah dicanangkan untuk dirinya sendiri? Karena individu tersebut memiliki apa yang disebut positive belief. Amat sangat yakin bahwa sasaran yang menantang ini akhirnya suatu saat bakal diwujudkan. Tidak ada keraguan sedikit pun bagi dirinya tentang sasaran yang menantang ini. Yang kedua adalah mereka memiliki apa yang disebut burning desire. Keinginan yang amat sangat kuat untuk mewujudkan goal yang menantang ini. Jadi tidak ada yang bisa menghalanginya. Karena memiliki keinginan yang amat sangat kuat, maka proses pembelajaran dilakukan dengan sangat baik oleh masing-masing individu tersebut. Komitmennya sangat tinggi dan lain sebagainya.
Bila mana perlu mereka membuat visualisasi sebagaimana Irawan agar mengingatkan dirinya supaya terus-menerus berupaya mewujudkan mimpi yang menantang, diingatkan terus-menerus. Dan mereka just run for it. Begitu sasaran yang sudah ditetapkan, fokusnya adalah bagaimana berjalan, bergerak, mewujudkan sasaran yang menantang tadi. Mengejar dengan cara menambah knowledge, menambah skill, menambah apapun yang diperlukan supaya sasaran yang menantang tadi terrealisasi. Mencari resources yang bisa mendukung terwujudnya sasaran yang menantang tadi. Bisa jadi di saat awalnya resourcesnya nggak cukup, namun karena burning desire-nya yang begitu luar biasa, positive belief-nya yang luar biasa, resources yang nggak cukup tadi akhirnya dicari jalannya supaya akhirnya bisa mencukupi. Nah, gengs, ini adalah jumlah individu dengan goal menantangnya. Sekarang mana goal menantangmu, geng? Sekian dulu, geng, vlognya kali ini. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita. Dan jangan lupa, geng, untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, sampai ketemu di seri vlog berikutnya.